Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suyatin SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Tengah. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Sriyatun SPD, guru SD Negeri 8 Atulintang yang mengampu kelas 5. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Pak. Nah, sebelumnya saya mohon maaf nih Bu Sri, saya dapat tugas untuk melakukan supervisi kelas. Tentunya di kelasnya Bu Sri. Meskipun saya sebagai supervisor, bukan berarti saya lebih pintar atau lebih baik dari Bu Sri ya. Tapi kita belajar bersama-sama untuk melakukan pengamatan pembelajaran di kelas bersama Bu Sri. Supaya nanti barangkali ada hal-hal yang bisa kita kembangkan bersama, atau boleh jadi dari kegiatan supervisi nanti saya akan mendapatkan banyak pelajaran. Seperti itu kira-kira Bu Sri ya. Baik Pak, saya terima niatan atau rencana kegiatan supervisi di kelas saya. Kapan saja insya Allah saya siap Pak untuk disupervisi. Nah, kemudian supervisi ini akan terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap yang pertama adalah pasca observasi, yang keduanya adalah observasi, dan yang ketiganya adalah pra observasi. Begitu ya kira-kira Bu Sri. Selanjutnya nih, kira-kira Bu Sri akan mengambil mata pelajaran apa dan tujuan pembelajarannya tersebut kira-kira apa? Saya akan menggunakan mata pelajaran IPAS Pak. Adapun tujuan pembelajarannya yang menurut RPP yang sudah saya buat, yang pertama mendeskripsikan bentuk adaptasi makhluk hidup yang ada di ekosistem. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyelidiki peran timbal balik hubungan antar unsur dalam ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Wah, menarik sekali ini. Kira-kira dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, aspek pengembangan apakah yang ingin dicapai? Aspek yang ingin saya capai adalah tentunya yang pertama adalah tujuan dari pembelajaran tersebut ya Pak. Kemudian yang kedua, saya ingin mempraktikkan KSE, yaitu kompetensi sosial, emosional, dan juga saya akan mencoba pembelajaran bervariasi seperti yang Bapak kemarin jelaskan kepada saya. Wah, hebat sekali Bu. Kemudian nih, strategi apa yang akan Ibu gunakan? Strategi yang akan saya gunakan adalah diskusi kelompok. Saya akan menggunakan media berupa PowerPoint, LKPD, ice breaking, dan juga akan melakukan mindfulness dengan teknik stop. Wah, hebat nih Bu. Saya jadi tidak sabar ingin melihat Ibu mengajar di kelas. Tentu saja Pak, dengan senang hati. Kapan Bapak akan datang ke kelas, saya mengizinkannya. Kira-kira kapan itu Bu ya? Kalau hari Kamis bagaimana Pak ya? Hari Kamis tanggal 14 November. Baik Bu Sri, hari Kamis saya akan observasi kelas Bu ya. Terus kapan saya bisa diskusi lagi dengan Bu Sri untuk kegiatan pasca observasinya? Hari Kamis juga Pak, nggak apa-apa. Setelah observasi kita langsung diskusi pasca observasinya. Baik, kalau begitu mohon nanti selama supervisi saya diizinkan untuk mencatat segala bentuk aktivitas pembelajaran di kelas selama kegiatan observasi ya Bu. Ya Pak, silakan, tidak ada masalah. Nah, kalau begitu bisa saya simpulkan nih dari obrolan kita bahwa kita akan bertemu di kelas untuk kegiatan observasi pada hari Kamis tanggal 14 November ya. Nah, terima kasih Bu Sri, semoga sehat dan lancar semua aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu.
Nah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Nah, untuk memimpin doa, coba Anda silakan maju, Nak. Lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi. Ya, sudah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Supaya kita lebih cinta terhadap Indonesia. Nah, sebelum kita masuk materi pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya, Nak, ya. Ahmad Raihan Atta hadir? Hadir. Aina Kaila? Alina Asya Rahayu? Hadir. Asri Handayani. Berarti hari ini hadir semua ya, Nak, ya? Nah, hari ini kita mau belajar tentang keseimbangan ekosistem. Tapi sebelum Ibu jabarkan ya tentang materi rantai makanan, kemudian ada pun tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama mendeskripsikan bentuk adaptasi makhluk hidup yang ada di ekosistem. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyelidiki peran dan hubungan timbal balik antar unsur dalam ekosistem dalam bentuk rantai makanan dengan tepat. Ya, apa saja Ibu akan membagikan tugas, setelah itu baru Ibu bagi kelompok. Sudah, silakan dikumpulkan. Sudah, silakan duduk. Nah, ini tugasnya udah kalian kumpulkan. Sekarang kita akan melaksanakan mindfulness. Ya, dengan cara stop. Sekarang coba duduk yang tenang, bersandar yang tegak, relax ya, duduk dengan relax juga, bersandar di kursinya. Sudah bersandar. Nah, sekarang pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian. Bayangkan kalian berada di suatu tempat. Boleh itu tempatnya, bayangkan di suatu pedesaan di tengah sawah. Sudah, pejamkan mata kalian, tarik nafas kalian. Lalu bayangkan kalian berada di tengah sawah dengan udara yang sejuk. Buang nafasnya, ya. Kemudian tarik kembali nafasnya. Bayangkan hirup nafasnya kembali, sehingga kalian merasakan betapa segar di daerah pedesaan. Sekali lagi, sudah, buka mata kalian. Sekarang buka mata kalian.
bersama Emita, kemudian Fadli dan Faiza. Sudah ada di kelompoknya masing-masing, ya. Itu caranya. Yang pertama itu potong dan tempel jari makanan. Berarti gambar yang kedua itu kalian potong-potong atau gunting-gunting, ya. Sesuaikan dengan gambar ini ya, kotak ini ya. Kemudian kalian tempelkan gambar tersebut. Misalnya yang termasuk produsen itu gambar apa? Kalian tempel ke sini. Kemudian nama hewannya, misalnya di situ ada hewan apa, kamu tempelkan kemari. Ya, kemudian yang termasuk konsumen. Konsumen itu gambar apa? Tempelkan kemari. Sudah, silakan. Coba yang lainnya, kelompok lain perhatikan. Silakan. Rumput dimakan kursi, terus pisang dimakan singa. Pohon dimakan katak, katak dimakan singa. Bisa juga dimakan belang Jawa. Belalang dimakan burung pipit, dan dimakan bekantan. Burung pipit dimakan ular, ular dimakan elang Jawa. Pisang dimakan belalang. Pisang dimakan belalang. Iya benar itu kenapa? Bekantan dimakan elang Jawa. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dimakan singa. Pohon dimakan katak, katak bisa dimakan singa atau dimakan elang Jawa. Pohon pisang dimakan belalang, belalang dimakan burung pipit ataupun bekantan, burung pipit dimakan oleh ular, bekantan dimakan oleh elang Jawa, dan ular juga bisa dimakan oleh elang Jawa. Iya, bagus sekali, tepuk tangan. Nah, tadi sekalian sudah melaksanakan diskusi, memotong, ya, kegiatan rantai maka sekarang coba kalian perhatikan ke bawah ini, tanyakan di video rantai makanan, ya, rantai makanan atau jari makanan. Kalau sudah jelas, Ibu akan bagikan LKPD. Ya, tugas yang kedua ya. Ya. Jawabannya sama deh. Terus sendiri-sendiri. Ini gambar. Jadi apa satunya? Jawabannya
Kalau begitu, untuk materi berikutnya kita jumpa lagi di minggu depan ya. Nah, hari ini cukup sampai di sini. Ibu Padai pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi, Pak. Assalamualaikum Bu Sri, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Pak. Kabar baik, sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Nah, ini pertemuan kita yang ketiga Bu Sri ya. Setelah kegiatan pra-observasi, kemudian barusan kita melakukan observasi, dan selanjutnya ini adalah kegiatan pasca observasi. Bisa dijelaskan Bu secara singkat kegiatan pembelajaran yang baru saja Ibu lakukan? Bisa, Pak. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, kegiatan pembelajaran kami mulai dengan membuat kelompok, penyampaian materi tentang ekosistem, materi jaring-jaring makanan dengan menggunakan PowerPoint, serta menampilkan video pembelajaran. Kemudian siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Baik Bu, jadi barusan Ibu menggunakan metode pembelajaran diskusi dan presentasi. Kira-kira apa kelebihan dari pembelajaran yang Bu Sri sampaikan barusan? Hal pertama yang saya amati dan saya rasakan dari pembelajaran yang kemarin adalah siswa dapat meningkatkan pengetahuan dengan kreasi mereka yang tidak hanya lewat buku paket, tetapi mereka melihat dari sumber belajar yang lain. Dalam hal ini adalah video pembelajaran, sehingga apa yang mereka peroleh bukan hanya sekedar dari buku paket, tetapi juga bisa berkembang dengan materi dengan referensi yang relevan. Kemudian di sisi yang lain, kita juga memberikan stimulan kepada anak agar bisa aktif dalam pembelajaran yang tidak hanya sebagai pendengar, tapi sekaligus juga mengamati, mengkritisi, dan juga memberikan umpan balik dan bertanya jika apa yang disampaikan oleh kelompok lain belum jelas. Hal ini juga penting dengan metode pembelajaran yang kemarin adalah melatih anak untuk bisa tampil dan bicara di depan teman-temannya untuk membangun keberanian, kepercayaan diri, tanggung jawab untuk menyampaikan hasilkan dalam diskusi untuk disampaikan kepada kelompok lain. Baik Bu Sri, dari bermacam kelebihan yang barusan Ibu sampaikan seperti anak-anak bisa aktif, pembelajaran dari Ibu juga variatif dan menarik, kira-kira masih adakah hal yang dirasa kurang? Tentu ada, Pak, seperti masalah waktu. Terus masih ada anak-anak yang terlihat tidak bisa aktif secara maksimal dalam mengikuti pembelajaran maupun menyampaikan pendapat. Nah, terhadap kekurangan Ibu, kira-kira kedepannya apa solusi dari Ibu yang ingin Ibu lakukan? Cara saya adalah untuk memotivasi anak-anak agar aktif adalah dengan memberikan penghargaan kepada siswa yang bertanya, mengkritisi dan menanggapi dengan memberikan mereka poin penilaian, Pak. Baik sekali Bu. Terus kira-kira nih yang ingin Ibu kembangkan pada pembelajaran selanjutnya bagaimana Bu? Mungkin yang akan saya lebih kembangkan ke depannya adalah pada penambahan variasi yang lebih menarik bagi siswa bertanya ya, untuk merasakan kreativitas siswa dan berpikir kritis sehingga materi yang diberikan itu bisa maksimal diserap oleh siswa. Baik, terima kasih Bu Sri. Sebelumnya saya ingin memberi umpan balik terhadap pembelajaran yang barusan Ibu Sri lakukan. Pertama, saya lihat pembelajaran berbasis diskusi yang dilakukan Bu Sri sudah sangat luar biasa sekali. Anak-anak sudah bisa aktif, kemudian diskusi pun bisa berjalan dengan maksimal. Begitupun juga dengan presentasi yang luar biasa dari masing-masing kelompok.
Kemudian dari penyampaian materi yang Bu Sri lakukan pun sudah sangat bagus sekali, sudah sangat sistematis sesuai dengan RPP, dimulai dari kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan Ibu menutup pembelajaran pun dengan sangat bagus sekali. Dan tidak ketinggalan dengan instrumen yang Ibu pakai, yaitu seperti LKPD, penilaian juga sudah sangat lengkap. Bu Sri sudah mengungkapkan aspek kognitif, afektif maupun psikomotor sudah lengkap dan sudah dilaksanakan siswa. Dan saya kira itu sudah sangat baik sekali. Terima kasih Bu Sri sudah mau berbagi dengan saya. Sukses terus untuk pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.